Soal ini bisa diselesaikan dengan cara kita mengetahui bentuk umum bilangan genap dan bagaimana bentuk umum bilangan ganjil. Nah, bilangan genap itu yaitu sesuatu bilangan yang bisa dibentuk menjadi dua kotak. Sementara untuk bilangan ganjil itu suatu bilangan yang bisa dibentuk menjadi dua kotak ditambah satu. Nah, kemudian kita harus tahu juga genap tambah genap itu apa? Genap tambah genap, maka hasilnya sudah pasti genap. Kalau genap ditambah ganjil, maka hasilnya pasti ganjil. Dan untuk ganjil ditambah ganjil adalah bilangan genap. Nah, kemudian untuk mendeteksi suatu ekspresi itu menghasilkan bilangan genap atau ganjil, misalnya saja kalau kita punya ini, misalnya A, kita punya 4P ditambah 8. Nah, A ini bisa kita bentuk menjadi 2 dalam kurung 2P tambah 4. Nah, 2 kali 2P 4P, 2 kali 4 8. Maka A itu bilangan genap. Kenapa? Karena ini bisa dibentuk menjadi dua kotak. Ini kotaknya. Jadi kita abaikan saja kotak. Yang mana artinya dia tidak ada bertambah satu di depannya. Andaikan kalau kita punya A misalnya gini, A 8P ditambah 17 misalnya. Nah, artinya di sini kita bisa keluarkan angka 2 ya. Di sini tidak bisa. Nah, kalau di A yang pertama tadi 4P bisa kita ambil 2, dari 8 kita bisa ambil 2. Sementara untuk yang ini 17 tidak bisa dikeluarkan 2-nya. Maka bisa kita jabarkan lagi. A itu 8P ditambah, nah ini kita jabarkan jadi 16 ditambah 1. Nah, jadi kalau kita teruskan berarti A itu sama dengan, nah dari ekspresi yang ini dua suku ini bisa kita keluarkan 2-nya, 2 dalam kurung 4P tambah 8 ditambah 1. Nah, jadinya A itu 2 kotak ditambah 1. Nah, pasti bilangan A ini adalah bilangan ganjil. Nah, jadi untuk mendeteksi apakah bilangan itu ganjil atau genap, cukup kita gunakan teori ini untuk menyelesaikan soal. Untuk bilangan genap itu bilangan yang bisa dibentuk menjadi dua kotak. Kalau untuk bilangan ganjil 2 kotak ditambah 1. Oke, coba kita cek untuk A. A itu adalah 6P kuadrat ditambah 8P. Nah, jadi setiap sukunya ini bisa dikeluarkan angka 2-nya ya. Berarti A itu bisa kita buat 2 dalam kurung 3P kuadrat ditambah 4P. Nah, kita coba dicek 2 kali 3P 6P kuadrat dan 2 kali 4P 8P. Jadi bisa kita bentuk jadinya A ini 2 kotak. Sehingga dapat kita simpulkan A itu adalah bilangan genap. Nah, untuk B. Coba kita perhatikan B itu adalah 2P tambah 9. Nah, di 2P ini bisa dikeluarkan 2-nya. 9 ini tidak bisa. Maka bisa kita jabarkan lagi. 2P tambah 8 ditambah 1. Kan 8 tambah 1 adalah 9. Nah, untuk dua suku yang pertama ini bisa dikeluarkan angka 2. 2 dalam kurung P ditambah 4 ditambah 1. Sehingga B ini 2 kotak ditambah 1. Bisa kita simpulkan bahwa B itu adalah bilangan ganjil. Nah, bisa ditebak untuk yang C. Yang C ini pastilah bilangan genap. Karena setiap sukunya bisa dikeluarkan angka 2 ya. Kalau kita keluarkan, kita tulis dulu. Berarti 2 dalam kurung 2P tambah 5. Nah, jadi kita simpulkan bahwa C itu adalah bilangan genap. Oke. Mari kita cek setiap pernyataan. Pernyataan pertama, A adalah bilangan genap. A genap benar ya. Nah, untuk yang kedua, A tambah B bilangan ganjil. Berarti A tambah B genap
ditambah ganjil, maka hasilnya adalah ganjil. Nah, coba cek aja, misalnya bilangan genap kita pilih 2 dan kita pilih ganjilnya 5, 2 tambah 5 7. Ya, ganjil ya. Berarti untuk pernyataan kedua benar. Untuk pernyataan ketiga, ABC adalah bilangan ganjil. Genap tambah ganjil, ganjil ditambah C-nya genap. Berarti ganjil tambah genap lagi nih. Ganjil tambah genap lagi, maka hasilnya adalah ganjil. Ganjil ya. Jadi untuk pernyataan ketiga benar. Untuk pernyataan keempat, coba kita cek 2B tambah C. Nah, 2B 2 kali bilangan ganjil. Berarti kalau kita kalikan bilangan ganjil dengan 2, maka pasti hasilnya bilangan genap. Nah, kemudian ditambah dengan C. C itu bilangan genap. Genap tambah genap adalah genap. Nah, bilangan genap kemudian ditambah dengan 1. Bilangan genap ditambah 1 maka menghasilkan bilangan ganjil. Nah, jadi untuk pernyataan keempat salah. Jadi yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3 ada di option A.